1, 2, 3, come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abel Zagivanda Rahwal dari Universitas Negeri Padang, Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen pengetahuan. Yang pertama itu konsep informasi, data, pengetahuan, dan manajemen pengetahuan. Jadi, menurut Pendit 1992, data adalah hasil observasi langsung terhadap suatu kejadian yang merupakan perlambangan yang mewakili objek atau konsep dalam dunia nyata. Informasi menurut George Bonnar, tahun 2000, informasi sebagai data yang diolah sehingga dapat dijadikan dasar untuk mengambil keputusan yang tepat. Pengetahuan menurut Gordon, 1994, pengetahuan adalah struktur organisasi pengetahuan yang biasanya merupakan suatu fakta prosedur di mana jika dilakukan akan memenuhi kinerja yang mungkin. Jadi, data, informasi, dan pengetahuan ini saling berhubungan. Pertama dari data dulu. Data langsung diolah menjadi suatu informasi, dan informasi tersebut disebarkan sehingga menjadi suatu pengetahuan. Dan pengetahuan itu disusun sehingga menjadi suatu manajemen. Selanjutnya, sistem manajemen pengetahuan. Manajemen pengetahuan adalah proses sistematis untuk menemukan, memilih, mengorganisasikan, mencarikan, dan menyajikan suatu informasi. Tujuan, pengaruh, dan pentingnya manajemen pengetahuan. Tujuan dari manajemen pengetahuan itu adalah penghematan waktu dan biaya. Kita bisa menghemat waktu dan biaya dengan pengetahuan yang luas. 2. Peningkatan akses pengetahuan. Selanjutnya, pengaruhnya. Pengaruh dari manajemen pengetahuan ini adalah penghematan waktu dan biaya, peningkatan aset pengetahuan, kemampuan beradaptasi, dan peningkatan produktivitas. Dan pentingnya manajemen pengetahuan itu dapat memberikan manfaat pada bidang operasi dan pelayanan, meningkatkan kompetensi personal, memelihara kesetiaan pengetahuan, inovasi, dan pengembangan produk. Selanjutnya, siklus manajemen pengetahuan. Siklus manajemen pengetahuan yang pertama yaitu siklus manajemen pengetahuan menurut Meyer dan Zek. Pendekatan ini menyediakan sejumlah analogi yang berguna seperti gagasan, platform produk, dan platform proses informasi. Selanjutnya, siklus manajemen pengetahuan McElroy. Pendekatan ini menjelaskan tentang siklus daur hidup sebuah pengetahuan di mana melibatkan proses pengetahuan produksi dan pengetahuan yang terintegrasi. Selanjutnya, siklus manajemen pengetahuan Bukowitz dan Williams. Pendekatan ini menjelaskan kerangka proses manajemen berjalan di dalam suatu perusahaan, dalam arti bagaimana suatu perusahaan dapat dipelihara, disebarkan, dan menghasilkan sesuatu. Selanjutnya, siklus manajemen pengetahuan Wick. Pendekatan ini fokus terhadap sebuah organisasi dalam mencapai keberhasilan suatu bisnis. Bisnisnya itu berupa bisnis barang dan jasa, bisnis pelanggan, dan juga bisnis berupa tenaga kerja. Selanjutnya, model manajemen pengetahuan. Model manajemen pengetahuan itu terbagi menjadi dua, yaitu tacit dan eksplisit. Tacit yaitu adalah pengetahuan yang diperoleh dari individu ke individu. Informasi tersebut diformulasikan dan dikomunikasikan. Selanjutnya yaitu eksplisit. Eksplisit adalah hal yang mudah dikomunikasikan dan dibagi, bersifat formal dan sistematis. Penerapan pengetahuan eksplisit ini akan lebih mudah karena pengetahuannya yang telah didokumentasikan dalam bentuk tulisan. Model manajemen pengetahuan menurut Nonaka dan Takeuchi. Nonaka dan Takeuchi mengemukakan sebuah spiral model yang kemudian disebut dengan knowledge conversion atau konversi pengetahuan. Ada 4 mode konversi pengetahuan, yaitu dari pengetahuan tacit ke pengetahuan tacit, proses sosialisasi namanya, dari pengetahuan tacit ke pengetahuan eksplisit namanya proses eksternalisasi, dari pengetahuan eksplisit ke pengetahuan eksplisit namanya proses kombinasi, dan pengetahuan eksplisit ke pengetahuan tacit namanya proses internalisasi. Selanjutnya, penangkapan dan kodifikasi pengetahuan.
Kodifikasi pengetahuan eksplisit yaitu terbagi 3. Yang pertama, peta kognitif. Peta kognitif ini adalah representasi dari model meta pengetahuan milik seseorang dalam bentuk kodifikasi yang baik. 2. Pohon keputusan. Pohon keputusan ini lebih mudah dan lebih efisien, kompak dan disajikan dalam bentuk flowchart. Selanjutnya, taksonomi pengetahuan. Taksonomi pengetahuan memungkinkan pengetahuan untuk direpresentasikan secara terorganisir dan dalam bentuk grafis. Selanjutnya, sharing pengetahuan. Sharing pengetahuan. Menurut Lin, definisi berbagi pengetahuan sebagai budaya interaksi sosial yang melibatkan pertukaran pengetahuan karyawan, pengalaman, dan keterampilan melalui seluruh departemen atau organisasi. Tujuan dari sharing knowledge ini adalah menghindari kesalahan yang sama, menghindari mengulang proses penemuan, mampu mengulang kesuksesan dan mempertahankannya, meningkatkan potensi organisasi, menghasilkan layanan prima, dan mempersingkat siklus belajar. Penerapan pengetahuan. Langkah-langkah dalam penerapan manajemen pengetahuan yaitu pemilihan anggota yang tepat, melakukan asesmen dan audit, melakukan pengecekan terhadap sistem IT, mengembangkan rencana manajemen, penetapan strategi dasar. Selanjutnya, budaya organisasi. Budaya organisasi, menurut Dale and Kennedy tahun 2000, budaya dalam sebuah organisasi melibatkan sekumpulan pengalaman, filosofi, ekspektasi, dan juga nilai yang tergantung di dalamnya, yang nanti akan tercermin dalam perilaku anggota, mulai dari inner working, interaksi dengan lingkungan di luar organisasi, sampai ekspektasi di masa depan. Contoh budaya organisasi yaitu 1. Budaya administrasi. Budaya administrasi ini adalah cara bertindak dalam suatu pekerjaan. Yang kedua itu kedisiplinan. Dalam organisasi dibutuhkan kedisiplinan untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Yang ketiga, pembagian wewenang yang jelas. Pembagian wewenang yang jelas ini yang dimaksud adalah pembagian tugas-tugas dalam suatu organisasi yang sesuai dengan kemampuan dari anggota tersebut. Yang keempat adalah inovasi. Inovasi ini adalah perubahan atau pembaharuan yang terjadi pada organisasi tersebut. Fungsi dan peran budaya organisasi. 1. Menambah rasa kepemilikan dan menaikkan loyalitas karyawan dalam perusahaan. 2. Digunakan sebagai alat mengorganisasikan anggota. 3. Memperkuat nilai-nilai dalam organisasi. 4. Sebagai mekanisme untuk mengontrol perilaku di dalam lingkungan kerja. 5. Mendorong semua struktur untuk meningkatkan kinerja baik, itu untuk jangka pendek atau jangka panjang. 6. Budaya organisasi juga berfungsi sebagai penentu arah, mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak. Budaya organisasi ini bisa memperlancar jalannya suatu organisasi. Selanjutnya, perangkat manajemen pengetahuan. Perangkat manajemen pengetahuan menurut Ruggles itu meningkatkan dan memungkinkan pembuatan kodifikasi dan transfer pengetahuan, menghasilkan pengetahuan, mengkodekan pengetahuan sehingga tersedia bagi pihak lain, mentransfer pengetahuan untuk mengurangi masalah. Jadi dalam berbagi pengetahuan ini kita bisa memberikan manfaat bagi pihak-pihak lain. Selanjutnya, macam-macam perangkat manajemen pengetahuan. 1. Manajemen dokumen. 2. Portal perusahaan. 3. Peta pengetahuan dan keterampilan manajemen. 4. Sistem informasi dan pelajaran. 5. Alat kolaborasi. 6. Praktek dari suatu masyarakat. Selanjutnya, implementasi manajemen pengetahuan perorangan. Menurut Stan Garfield, manajemen pengetahuan perorangan adalah bagaimana cara mengelola pengetahuan, yaitu pada saat belajar sesuatu yang baru atau mencari informasi yang dibutuhkan. Tantangan dari manajemen pengetahuan perorangan menurut Jack Maja dan kawan-kawan 2015. 1. Mendapatkan informasi yang dibutuhkan secara efisien dan efektif. 2. Memiliki daya tanggap fleksibel dan peka terhadap tren bisnis. 3. Memiliki kemampuan untuk terus belajar. 4. Memiliki kreativitas dan inovasi. Dan 5. Memiliki kemauan untuk berkolaborasi.
keahlian manajemen pengetahuan perorangan ini yaitu dapat mengakuisisi informasi, mengevaluasi informasi, mengatur informasi, menganalisa informasi, mengamankan informasi, dan mengkolaborasikan informasi. Jadi manajemen pengetahuan perorangan ini adalah suatu manajemen pengetahuan yang individunya harus memiliki kemampuan dalam mengelola suatu informasi. Selanjutnya, implementasi manajemen pengetahuan organisasi. Penerapan manajemen pengetahuan Malhotra yaitu peningkatan pada persaingan pasar, penghematan waktu, peningkatan mobilitas, adanya persaingan organisasi, kebutuhan pembelajaran, penghematan substansial, memperoleh pengetahuan dari sumber eksternal, penggunaan pengetahuan dalam pengambilan keputusan, dan peningkatan retensi karyawan. Strategi manajemen pengetahuan. Strategi manajemen pengetahuan menurut Hansen, Nohria, dan Tierney. Codification strategi atau strategi kodifikasi, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dari individu ke suatu dokumen yang menggunakan pengamanan eksplisit knowledge dalam bentuk database agar pengetahuan tersebut dapat disimpan dan dipindahkan ke orang lain. Jadi pengetahuan ini didapatkan dari misalnya buku, dokumen-dokumen, dan pengetahuan itu disebarkan ke pihak-pihak lain. Selanjutnya, personalization strategi atau strategi personalia. Personalization strategi yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dari individu ke individu yang lain yang pengetahuannya disebarkan melalui hubungan antara individu ke individu yang lain. Contohnya, suatu individu menghubungi suatu individu melalui email, Facebook, dan lain-lainnya. Dan pengetahuan tersebut disebarkan hanya melalui individu-individu tersebut untuk mencapai tujuan individu tersebut. Fungsi codification dan personalization strategi di perpustakaan. Fungsi codification strategi itu yaitu seorang pustakawan mencari kembali suatu pengetahuan melalui suatu koleksi dan pengetahuan yang didapat. Fungsi personalization strategi untuk pustakaan yaitu seorang pustakawan mencari suatu pengetahuan melalui kontak antara pustakawan ke pustakawan. Evaluasi manajemen pengetahuan. Evaluasi manajemen pengetahuan melakukan evaluasi kinerja dengan tujuan memperbaiki kinerja dari knowledge management agar tercapai aktivitas dari suatu perusahaan. Implementasi sistem manajemen pengetahuan di berbagai bidang, khususnya di perpustakaan. Mengelola pengetahuan pada bahan pustakawan, tujuannya yaitu melestarikan kandungan informasi ilmiah yang direkam dan dialihkan pada media lain, melestarikan bentuk fisik asli bahan pustaka. Kegiatan bedah buku juga termasuk penerapannya. Berbagi pengetahuan antar pegawai. Konsep dasar masyarakat informasi, proses terbentuknya masyarakat informasi serta kaitannya dengan industri 4.0. Kemajuan dalam pendidikan dengan kemampuan baca tulis dan pembelajaran orang bisa menguasai pengetahuan. Perubahan karakteristik pola kerja, perubahan dalam cara menyebarkan pengetahuan, perubahan dalam cara mencari pengetahuan, dan kemajuan dalam menyebarkan dan mengakses pengetahuan baru. Industri 4.0 akan sejalan dengan masyarakat informasi karena ilmu pengetahuan dan informasi akan terus mengalami perkembangan yang sejalan dengan teknologi yang mengalami perkembangan untuk terwujudnya ilmu dan inovasi yang baru ke depannya. Pada industri 4.0, masyarakat dituntut mengelola informasi dengan kemampuan dan keahlian yang lebih, dan masyarakat informasi adalah masyarakat yang bisa mengelola dan mengendalikan informasi di era industri 4.0. Sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.